Tidak. Astaga. Mengalami mimpi aneh itu lagi. Selamat ulang tahun pernikahan ketiga. Sun Feng. Suami tercintamu. Sungguh murahan. Kembalikan. Jangan sentuh. Itu yang kutabung. Dari gaji 3 bulan. Cincin yang kubeli untuk Qiangsu. Jika kamu merusaknya, mampukah kamu membayarnya? Dasar sampah tidak berguna. Kau benar-benar tahu roman saya. Sayang sekali. Kau sudah menikah dengan Yang Jiangsu selama 3 tahun. Namun kau benar-benar tidur di lantai selama 3 tahun. Bahkan jarinya. Belum kau sentuh, kan? Pada akhirnya, itu tetap menguntungkanku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Omong kosong, istrimu sudah lama. Sudah kupermainkan sampai dia bosan. Dan kau masih memperlakukannya seperti harta karun? Kau hanyalah seorang. Benar-benar. Dan bajingan yang sempurna. Tutup mulutmu. Biar ku beritahu yang sebenarnya. 3 tahun terakhir ini, saat kau bekerja di lokasi konstruksi, istrimu ada di ranjang. Melayaniku dengan sangat nyaman di ranjang. Kamu penuh omong kosong. Qiangsu sama sekali bukan orang seperti itu. Kau masih tidak percaya padaku? Kalau begitu akan kubiarkan kau. Lihat sendiri. Ini adalah Dewi yang kau sembat. Selama 3 tahun. Aku akan membunuhmu. Kau dengar itu? Dia ingin membunuhku. Beraninya kau menyentuh tuan muda ini. Aku tidak rela. Bertahanlah, Tuan. Si Yubin, putri keluarga Si. Si Xiaoli. Di mana ini? Bukankah aku sudah mati? Mungkinkah? Dunia bawah? Apa yang terjadi? Astaga. Siapa? Orang ini benar-benar bisa memicu resonansi tahta Raja Abadi. Mungkinkah Lord Immortal King berinkarnasi dan kembali? Hanya Lord Immortal King yang bisa membangunkan tahta yang duduk di atasnya. Pasti adalah Immortal King yang berinkarnasi. Selamat datang kembali, Lord Immortal King. Apa Raja Abadi? Aku. Aku mengerti. Kalian sedang syuting film. Mencoba menipuku. Kami tidak bercanda. Kaulah yang berkuasa atas semua surga, memerintah banyak dewa, mengendalikan hidup dan mati. Immortal King yang tertinggi dan tiada tara. Benar-benar mendalami peran, ya. Baiklah, kalau begitu, aku akan ikut bermain dengan kalian. Karena kamu tahu, Raja Abadi ini telah kembali. Kenapa tidak ada tanda hormat? Sebuah tanda. Tepat sekali. 4 wanita cantik ini cukup menarik. Bagaimanapun, aku sudah mati. Bersenang-senang sedikit dalam mimpi. Seharusnya tidak apa-apa, kan? Aku mengerti. Ayo. Ayo. Jangan, karena aku adalah bunga kecil yang pemalu. Lalu kasihanilah aku. Kenapa belum datang juga? The film was translated and narrated by M Media. Sial, kalian bahkan bisa melakukan trik sulap. Keempat artefak abadi ini dianugerahkan oleh Immortal King, Tuan, kepada kami saat itu. Di atasnya ditempatkan sehelai energi abadi Anda. Sekarang kami akan mengembalikan artefak abadi kembali kepada Anda untuk membantu Anda segera memulihkan posisi ilahi Anda. God Beating Web dapat langsung menyerang jiwa dan menaklukkan semua dewa. Celestial Sphere Instrument dapat melihat melalui Feng Shui dan merasakan yin dan yang. Immortal King's Brush dapat secara sepihak menilai baik dan buruk dan memberikan pahala serta hukuman. Cycle of Reincarnation Scroll dapat mengendalikan kelahiran dan kematian dan menguasai Six Paths. Artefak abadi kembali. Tidak. Jangan. Dasar bajingan. Aku. Sakit. Aku masih hidup. Itu tadi bukan mimpi. Mungkinkah
Aku benar-benar seperti yang mereka katakan, reinkarnasi Raja Abadi? Tidak. Bagaimana aku bisa di sini? Kau kehilangan terlalu banyak darah. Dua wanita cantik membawamu ke sini. Dua wanita cantik. Di mana mereka sekarang? Aku harus berterima kasih kepada mereka dengan layak. Mereka sepertinya ada urusan mendesak dan sudah pergi. Kau mau kemana? Tuan Muda Sun. Yang Jiangsun. Jangan tidak sabar. Hal yang kuminta kau lakukan. Bagaimana hasilnya? Jangan khawatir. Dengan tuan muda ini yang menangani, Xiang Haotian, si imut itu, pasti beres. Setelah si tidak berguna itu pergi, rumah ini akan jadi milikku. Kalau begitu aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Yang Haotian, bagaimana kau masih hidup? Tuan Muda Sun. Ini tidak mungkin. Aku melakukannya sendiri. Bagaimana kau masih hidup? Anggap saja kau beruntun. Aku tidak secara pribadi mengubah kalian para pasina kotor menjadi debu. Bagaimana mungkin aku tega mati? Hancurkan menjadi debu. Xiang Haotian, kau bicara besar. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Bahkan jika kau ada di sini sekarang, aku tetap akan mempermainkan istrimu. Menyebalkan. Tuan Muda Sun. Dia masih mengawasi. Kau urus saja. Yang Haotian, mari kita bercerai. Aku tidak mau bersamamu, yang tidak berguna seperti itu, dan menderita seumur hidup. Juga, aku juga melaporkanmu ke polisi, mengatakan kau mendapatkanku secara gratis. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah aku menyentuhmu? Juga, kamu adalah istriku. Kenapa aku tidak bisa menyentuhmu? Mendapatkannya secara gratis dalam pernikahan juga dihitung sebagai mendapatkannya secara gratis. Entah itu benar atau tidak, kata-kataku yang menentukan. Tanda tangani sekarang juga. Alih namakan rumah ini padaku. Dan kemasi barang-barangmu dan nenyah. Dan aku akan mencabut gugatan. Kalau tidak, bahkan jika kau, seorang pekerja migran, membusuk di penjara, tidak akan ada yang membawakanmu makanan. Selama bertahun-tahun ini, kamu dan ibumu, pernahkah kalian bekerja sehari pun? Selalu aku di luar, bekerja keras, menafkahi kalian berdua. Bagaimana kamu bisa punya nyali memintaku untuk mentransfer rumah ini padamu, dan bahkan mengusirku? Ada apa di sini? Putri baikmu, Yan Taifen, bersekongkol dengan pesina itu untuk membunuhku bersama. Kamu tahu tentang ini, kan? Tentu saja aku tahu, dengan penghasilanmu yang sedikit itu. Cukup untuk siapa? Lihat Tuan Muda Sun, dengan satu gerakan, itu gelang seharga lebih dari 100.000. Kedua lenganmu ini, bahkan jika kamu patahkan karena membawa, kamu tetap tidak akan mampu membelinya. Dasar sampah sombong. Jadi di matamu, uang adalah segalanya, kan? Tentu saja. Beginilah dunia. Siapa yang punya uang, dia yang berkuasa. Kalau saja kamu punya uang, jangankan menyalakan rokokmu atau menuangkan anggurmu. Bahkan jika aku harus membawakanmu air cuci kaki, aku tidak akan berkata apa-apa. Baiklah, baiklah. Aku tidak mau membuang kata-kata lagi denganmu. Aku yang membeli rumah ini. Jika ada yang pergi, kalian berdualah yang harus keluar. Yang seharusnya pergi adalah kamu. Aku beritahu kamu, jika kamu berani tidak mendengarkan, kami akan menuntutmu. Menuntutmu sampai tuntas, dan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Selama bertahun-tahun ini, aku belum menyentuhnya. Dengan apa kamu akan menuntutku? Hanya dengan koneksi Tuan Muda Sun. Bukankah itu hanya masalah satu kalimat? Kau belum menyentuhnya. Aku sudah menyentuhnya untukmu. Aku punya yang terbaik, tim pengacara di seluruh kota. Jika kau ingin menuntut, akan kubuat hidupmu seperti neraka. Ini indah. Seleramu bagus. Bagaimana kalau begini? Anggap saja sebagai kompensasi karena aku mempermainkan istrimu. Jangan gunakan tangan kotormu untuk menyentuh penaku. Lepaskan Tuan Muda Sun. Pergi sekarang. 4 penguasa langit agung, Yongheng, Duobao, Taishan, Hondun. Dengarkan perintahku. Tekan 9 langit. Selamat datang kembali, Immortal King. Sang abadi ada di sini. Siapa yang berani lancang? Apa-apaan ini? Immortal King apanya? Kamu terlalu banyak menonton TV, ya? Jika kau adalah Raja Abadi, maka aku adalah maha bijak setara surga. Kau bocah berani mencubitku barusan. Akan kubunuh kau. Cari 3. Tuan Muda Sun.
Kau berani menyentuhku, kau pasti mati. Keluarga Sun kami didukung oleh Balai Dewa Perang. Dewa Perang Agung, Great Xia, yang tertinggi dan tiada bandingnya. Hanya dengan satu jari bisa menghancurkanmu sampai mati. Dewa Perang Jo, tetua yang terhormat itu, sudah menyentuh alam dewa. Dia tokoh besar. Dia bukan seseorang yang kamu, tipe seperti ini, bisa sakiti. Cepat berlutut dan minta maaf. Dewa Perang Fana Belaka hanya pantas untuk berlutut di hadapanku. Kau, Aku beritahu kamu, aku bisa setuju untuk menandatangani perjanjian cerai, tapi akulah yang menceraikanmu, orang yang plain-plain dan tidak bermoral ini. Kamu akan segera tahu kesempatan macam apa yang telah kamu lewatkan. Kau berani menyentuhku, bunuh kau. Si, penjaga perang keluarga SA, angin apa yang membawa tokoh besar sepertimu ke sini? kamu ikut aku. Nona mudaku ingin bertemu denganmu. Sepertinya aku benar-benar menebak dengan tepat. Baiklah, bagaimanapun, aku tidak ada kerjaan. Jadi aku akan pergi bersamamu. Bagaimana dengan kedua orang ini? Hanya sepasang benda kecil. The Jangan film was khawatirkan mereka. translated Ayo and pergi. narrated by M Media. Yubin, Slow by Chuan. maukah kau menikah denganku? Melihat sikap keluarga Si, sepertinya mereka cukup enggan. Siapa yang tidak tahu Shou Baichuan ini? Terkenal suka bermain-main, mengandalkan punya ayah seorang dewa perang. Dia bertindak tiran sepanjang hari. Sungguh, kasihan putri keluarga Si ini. Orang yang begitu cantik, begitu saja, dia akan direndahkan untuk bocah Shou Baichuan ini. Apa kau tidak ingin menyelamatkan kakekmu lagi? Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Maukah kau menikah denganku? Dia tidak mau. Dari mana datangnya udik ini? Cari mati. Tuan Shang, Anda di sini. Yubin, kau tahu. Tuan Muda Shu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Shang Haotian. Kakak saya, dialah yang memperpanjang hidupnya. Jadi kau itu dokter gadungan. Yubin, kau benar-benar putus asa dan mencari bantuan secara membabi buta sampai percaya kata-kata penipu seperti dia. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Pergi. Maaf, Tuan Muda Zhou. Ini salahku karena tidak mengawasi orang. Aku akan membawanya pergi sekarang juga. Hak apa yang kamu punya untuk membawaku pergi? Bukankah kamu memanggilku ke sini untuk mengobati tuan tua? Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai dokter dewa. Jika kau benar-benar mampu, bagaimana kondisi tuan tua Si tiba-tiba memburuk? Mustahil. Dia jelas seharusnya diperpanjang umurnya 3 hari. Baru setengah hari berlalu. Fakta adalah fakta. Memperpanjang hidup 3 hari. Sungguh, kurasa, itu jelas energi terakhir tuan tua yang kebetulan dia temui. Tapi aku berbeda. Pendeta Taumu. Tuan ini adalah pendeta Taumu dari Gunung Longgu. Kemampuan medisnya sangat tinggi. Pencapaian taunya mencapai tingkat dewa. Tidak peduli seberapa sulit atau rumit penyakitnya, obatnya akan menyembuhkannya setelah diminum. Nona Si, kesehatan kakekmu semakin memburuk dari hari ke hari. Jika dia tidak segera diobati, aku takut dia tidak akan bertahan malam ini. Yubin, apa kau percaya dukun ini? Atau percaya padaku? Xiaodi, apa yang harus kulakukan? Nona, ini. Yubing, jangan cemas. Kamu hanya punya satu pilihan. Dan itu adalah aku. Yang disebut-sebut ahli Gunung Longhu ini tidak lebih dari penipu yang mencari ketenaran. Dengan kultivasinya. Mustahil. Untuk menyelamatkan Tuan Tua Si. Kurang ajar. Beraninya kau menjelek-jelekan guru taumu. Tepat sekali. Guru taumu adalah salah satu dari abadi terkemuka di Gunung Longgu. Aku pernah mendapat kehormatan menyaksikan sendiri guru taumu menebak kacang menjadi prajurit dan menelan emas melarutkan batu. Menurutku bocah ini tidak lebih dari badut pencari perhatian. Dia datang ke sini hanya untuk menarik perhatian. Guru Taumu adalah tamu di rumah saya. Tolong jaga ucapan Anda. Hanya yang kuat, yang layak kuhormati. Adapun mereka yang mencari ketenaran dengan tipu daya, mereka tidak layak. Kau semakin kurang ajar.
Kalau aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu namaku. Tuan Muda Shock, harap tenang. Kau bocah. Karena kau begitu meremehkanku, maka kau pasti tak terbatas dalam kesaktian. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu. Penyakit Tuan Tuasi, apa sebenarnya penyebabnya? Guru tahu. Kalau begitu kau benar-benar mempersulitnya. Dukun seperti ini mungkin bahkan tidak tahu cara memeriksa denyut nadi. Aku sudah melihat beberapa petunjuk. Apa yang sudah Anda lihat? Orang tua inilah. Dia mengubah tata letak Feng Shui. Keluarga Si. Dia mengubah formasi nasib 9 naga mengunci mutiara yang asli menjadi formasi 9 revolusi perangkap naga. Ini adalah formasi pembunuh Feng Shui yang sangat ganas. Dan karena inilah, umur Tuan Tuasi dipersingkat. Guru Taomu, apakah yang dia katakan benar? Yubing, jangan percaya kata-kata dukun ini. Guru Taomu adalah guru abadi dari Gunung Longgu. Dia dan Tuan Tuasi tidak punya dendam atau permusuhan. Mengapa dia akan menyakiti Tuan Tua? Bukankah itu jelas? Dia hanya ingin membuat kamu berutang budi padanya, agar dia kemudian bisa, secara alami, memaksamu menikah dengannya. Hentikan omong kosong. Pengawal, usir dia. Tunggu. Yubing, kau percaya padanya, tapi tidak percaya padaku? Tuan Muda Shu, bukan berarti saya tidak percaya Anda. Hanya saja kakek memiliki kebaikan membesarkan saya. Saya harus The film berhati-hati was dalam masalah ini. translated and narrated by M Media. Bukankah kamu bisa melihat tata letak Feng Shui? Kalau begitu Anda punya cara untuk memecahkannya. Tentu saja, sekadar formasi perangkap naga 9 putaran. Bagiku, sangat mudah. Aku hanya perlu sedikit menggerakkan tanganku, dan aku bisa menyelesaikannya. Oke, saya percaya Anda. Selama Anda bisa menyelamatkan kakak saya, kondisi apapun, akan saya setujui. Tidak masalah. Jangan mencuri barang. Jadi begitu. Selesai. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Cepat. Suruh seseorang membawa Tuan Tua keluar. Cepat, pergi temui kakek. Ya. Nona, ada perubahan pada Tuan Tua. Kulitnya menjadi kemerahan. Kakek, apakah Anda merasa lebih baik? Itu benar-benar hebat. Saya benar-benar berutang budi besar pada Anda. Bukan apa-apa. Pendeta Tao, anak ini punya sedikit kemampuan. Tidak masalah. Orang gunung rendahan ini punya rencana cerdik sendiri. Formasi pembunuhan yang dipasang oleh orang tua ini, bagaimana mungkin bisa dihancurkan begitu saja? Kakek. Nona, kakek, Tuan Tua sudah selesai. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak benar. Formasi perangkap naga 9 putaran itu jelas sudah rusak. Dialah yang mengutak-atiknya. Dia pembunuhnya. Tangkap dia. Yubing. Yubing, belumkah kau mengerti? Dialah yang mengubah tata letak Feng Shui rumah. Itulah sebabnya Tuan Tua muntah darat. Apalagi yang ingin kau katakan? Bicara. Siapa yang mengirimmu? Mengapa kau menyakiti Tuan Tua? Mengapa? Tujuanmu melakukan ini sebenarnya apa? Tidak, Nona S.A. Tolong dengarkan aku. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Bocah, keahlianmu masih terlalu dangkal. Kaulah pelakunya. Aku tahu. Sudah terlambat. Jadilah lebih pintar di kehidupan selanjutnya. Dapatkan reinkarnasi yang baik. Tangkap dia. Serahkan dia ke divisi hukuman surgawi untuk diadili. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian lemah? Tuan Muda Shol, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kekuatan bocah ini terlalu besar. Apa maksudmu terlalu hebat? Kalian bahkan tidak bisa menanganinya? Kalian tidak berguna. Aku mengerti sekarang. Apa yang kamu pahami? Kau yang melakukan semuanya. Kau benar-benar kejam. Kau bahkan memasang perangkap 2 lapis. Di permukaan, itu terlihat seperti formasi perangkap naga 9 putaran. Tapi kenyataannya, itu adalah pemusnahan 10 arah. Feng Shui seluruh keluarga Si. Yang rusak adalah
Mulai sekarang, keturunan keluarga Si, semuanya akan berumur pendek karena ini. Dengan melakukan ini, tidakkah kau takut kehilangan pahala dan tidak punya keturunan? Mari kita tidak khawatir, apakah itu benar atau salah untuk saat ini. Bahkan jika itu benar, lalu kenapa? Jika kau benar-benar punya kemampuan, maka biarkan langit mengambilku. Langit tidak akan mengambilmu, aku yang akan. Bagus. Mu Yannian. Dari Gunung Longhu, berhati bengkok. Menciptakan formasi pemusnahan 10 arah, merusak Feng Shui keluarga Si. Merusak pahalanya. Tidak termaafkan. Sekarang tercatat dalam buku siklus reinkarnasi. Dilaporkan ke langit. Sebagai peringatan bagi yang lain. Apa ini? Dosa-dosamu sudah kulaporkan ke langit. Kesengsaraan surgawi akan segera turun. Kau harus berhati-hati. Apa kau sedang melakukan trik sulap di sini? Terlalu banyak membaca novel? Aku tidak tahu apakah ada kesengsaraan surgawi. Tapi kau akan segera tidak bisa lepas dari bencana. Kau punya buku kecil rusak. Kau berpura-pura jadi hantu. Siapa yang coba kau takuti? Aku adalah murid kediaman guru langit Gunung Longhu. Selain 3 patriark, siapa yang bisa mengalahkanku? Guru taumu. Hentikan omong kosong dengannya. Bunuh dia. Ini aneh, barusan cuaca jelas cerah. Bagaimana bisa berubah begitu tiba-tiba? Mungkinkah bahwa kesengsaraan surgawi benar-benar datang? Ini adalah Chen Yuan. aura buku siklus reinkarnasi. Mungkinkah raja legendaris itu akhirnya muncul? Tidak, aku harus sampai di sana sebelum orang lain dan menemukannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Terakhir kali, dia juga menggunakan pena ini yang membuat wanita tua itu ketakutan dan gelisah. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mencapai telinga langit? Tidak mungkin. Dia hanya seorang pekerja di lokasi konstruksi yang mengangkut semen. Aku sudah menikah dengannya selama bertahun-tahun. Aku tahu latar belakangnya lebih baik dari siapapun. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan luar biasa dan tribulasi surgawi apa? Menurutku, ini hanya kebetulan. Kakak cuan, sampah tak berguna ini. Jika dia benar-benar punya kemampuan, lalu bagaimana mungkin istrinya dipermainkan oleh kau? Kau sangat menyebalkan. Yang Hao Tian, berhenti berpura-pura jadi hantu di sini. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu betul. Kau hanya seorang pekerja migran rendahan. Apa yang kau tahu tentang Feng Shui? Aku tidak mengerti Feng Shui. Kalian semua mengerti. Kami tidak mengerti. Guru taumu mengerti. Benar, kakak cuan. Sebentar lagi, kebohonganmu akan terbongkar. 10 nyawamu tidak akan cukup untuk mengganti. Yang Hao Tian, apa kau tahu orang seperti apa dewa perang itu? Jika aku jati kau, aku akan langsung berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Zhou. Mungkin jika Tuan Muda Zhou senang, dia akan membiarkanmu pergi begitu saja seperti kentut. Nah, di mana kesengsaraan surgawinya? Aku tidak melihatnya. Beberapa tetes hujan, dan itu kesengsaraan surgawi. Kalau begitu aku akan melihatnya beberapa kali lagi. Ramalan cuaca. Kalau begitu aku adalah dewa petir dan ibu kilat. Tuan Muda Zhou, bocah ini hanya seorang penipu dunia persilatan. Kau ingin dia memanggil angin dan hujan. Bukankah itu terlalu banyak permintaan? Kematian sudah dekat, namun kau tidak sadar. Kau. Akui saja. Kau. Hanya seorang badut pencari perhatian. Cepat pergi. Jangan menghalangi guru taumu dan aku menyelamatkan seseorang. Ini tempat keluarga Si, bukan keluarga Su milikmu. Hak apa yang kau miliki untuk menyuruhku pergi? Dialah yang berkuasa di sini. Yubin, apa kau percaya penipu ini? Atau kau percaya padaku? Kau pilih. Tapi jangan lupa, nyawa kakekmu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Donasi. Kakekmu hanya punya 1 napas tersisa. Kau harus berpikir jernih. Saya salah percaya padamu. Kamu harus pergi. Apa kau dengar itu? Menyuruhmu pergi. Kalau aku jadi kamu, aku akan mencari celah di tanah dan merangkak masuk ke dalamnya. Nona Si, Tuan Tua hanya punya paling banyak, sisa umur 2 jam. Hanya aku di sini yang bisa menyembuhkannya. Kau yakin ingin aku pergi? Apakah kau karun? Sangat pandai berpura-pura. Dengan dawismu di sini. Penyakit sulit apa yang tidak bisa disembuhkan? Benar, Dawes Mastermu memiliki kemampuan tak terbatas. Jika dia bertindak, Tuan Tua Si pasti akan diselamatkan. Jika kau tanya padaku, anak ini punya niat buruk. Masih mencoba mencari keuntungan di air kerut. Menipu orang lain.
benar-benar lelukon. Begitu pemusnahan 10 arah ini terbuka, dengan kultivasinya yang sedikit, dia sama sekali tidak bisa menghentikannya. Bukan hanya keluarga Si di sini, semua orang akan terkena dampaknya. Saat itu, dilanda nasib buruk, terkutuk selamanya. Dan kamu masih berani menyebarkan bid'ah di sini. Apa yang terjadi? Kenapa bergemuruh lagi? Mungkinkah? Benarkah ada formasi pemusnahan 10 penjuru? Itu hanya guntur. Apa yang perlu ditakutkan? Ucapkan satu kata lagi. Kalian semua keluar. Benar. Dengan Heavenly Master ini di sini, apa yang kau panikkan? Berani menyebarkan ajaran sesat lagi? Aku akan berurusan denganmu. Immortal Master, mohon tenangkan amarahmu. Itu semua salah dia. Itu semua salah dia. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Kakek. 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 Ada apa, kakek? Yubin, guru tua hampir meninggal. Selama kamu segera setuju untuk menikahiku, guru tahumu pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Hanya tersisa waktu selama 1 batang dupa terbakar. Tuan Tuasi akan kehilangan nyawanya. Saat itu, kau akan menjadi pendosa. Aku akan menikahi. Bagus, menikahlah denganku. Jadilah wanitaku. Wanitanya Shou Baichuan adalah yang paling pilihan masuk akal sepanjang hidupmu. Ayo pergi. Mari kita adakan upacara. Tunggu sebentar. Nah, aku sudah lama menoleransimu. Apa kamu tahu? Jangan paksa aku di hari yang bahagia ini untuk menghabisimu dengan kemampuan sepupuku untuk menghabisimu. Dia bahkan tidak butuh 1 jari pun. Alasan kau hidup sekarang sepenuhnya berkat belas kasihan sepupuku yang besar. Segera berlutut sekarang dan minta maaf pada Tuan Muda Shou. Omong kosong. Alasan aku hidup sekarang sepenuhnya karena kemampuanku sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Dan kau, kenapa terburu-buru? Nona Si sudah bilang dia setuju menikahimu. Kenapa kau tidak menyelamatkan orang itu dulu? Tidak akan terlambat untuk menikah setelah itu. Kalau tidak, janji kosong. Siapa yang tidak bisa membuatnya? Itu masuk akal. Tuan Tuasi dari keluarga Si jelas akan meninggal. Ini masalah hidup dan mati. Menyelamatkan nyawa tetap lebih penting. Mari selamatkan orangnya dulu. Berani mengucapkan 1 kata lagi, dan aku akan merobek mulutmu. Dengan taoismu, seorang master seperti ini di sini, akankah Tuan Muda Zhou masih menarik kata-katanya? Orang macam apa kakakku Cuan? Tidak sepertimu. Tak tahu malu. Jadi, di mata putra terhormat Dewa Perang, nyawa manusia yang hidup tidak sepenting pernikahan. Aku juga setuju untuk menyelamatkan Tuan Tua dulu. Pernikahan bisa diadakan kapan saja, tapi nyawa hanya ada 1. Tuan Muda Zhou, saya mohon Anda menyelamatkan kakek saya dulu. Saya janji, jika kakek saya membaik, saya pasti akan menikahi Anda, ya? Baiklah, baiklah, baiklah. Taoismu. Terserah padamu. Kalian semua mundur. Mustahil. Feng Shui Kimanku. Bagaimana bisa gagal? Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika aku pertama kali memecahkan formasi pengurungan naga 9 putaran milikmu, itu sudah memicu pemusnahan 10 arah. Kau bangga pada dirimu sendiri karena pintar. Berpikir bahwa memasang 2 lapis formasi akan membuatnya anti gagal. Sayang sekali, pemahamanmu dan kultivasimu sama-sama dangkal. Kau tidak tahu bahwa pemusnahan 10 arah ini, setelah diaktifkan, tubuh fana sama sekali tidak bisa membalikkannya, kecuali jika itu adalah Dewa Perang atau seseorang seperti 3 guru abadi agung yang telah menyentuh alam abadi tanah, melakukan gerakan, barulah mungkin untuk memecahkannya. Abadi tanah, di mana kita bisa mengundang sosok sahabat itu? Tuan Muda Zhou, tolong cepat minta ayahmu untuk menyelamatkan kakak saya, ya? Yubin, ayahku pasti bisa menyelamatkan kakekmu. Hanya saja, ayahku telah menjaga perbatasan sepanjang tahun. The Saat film was dia bergegas kembali, translated kakek and mungkin. narrated by M Media. Jika kakak saya tiada, lalu apa gunanya? Aku hidup. Yubin, jangan khawatir. Jangan khawatir. Pasti ada jalan. Baiklah, Pendeta Tao. Pendeta Tao, pikirkan cara. Jangan sembunyikan apapun. Cepat selamatkan dia. Tuan Muda Shou, bukan aku tidak mau bertindak. Hanya saja situasi ini terlalu menyeramkan. Kamu merusak perbuatan baikku. Aku akan memastikan kamu tidak bisa lolos begitu saja. Aku tahu. Pasti anak ini mengutak-atik sesuatu untuk mencelakai Tuan Tuasi. Apa maksudnya? Anak ini pasti mengganggu tata letak Feng Shui. Dia ingin mencelakai Tuan Tuasi. Dan kau menyebut dirimu lulusan Gunung Longhu. Kultivasimu dangkal itu satu hal.
Tapi bagaimana karaktermu bisa begitu tercela? Ketika sesuatu terjadi, yang kamu tahu hanyalah cara mengalihkan kesalahan. Kalau begitu aku bertanya padamu. Aku tidak punya dendam terhadap keluarga Si. Mengapa aku ingin menyakiti mereka? Kau adalah... Itu mudah. Kamu hanya ingin menggunakan Tuan Tua Si nyawa sebagai ancaman untuk memeras keluarga Si. Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Trik-trik kecilmu, aku tahu betul. Kalau begitu menurut apa yang kamu katakan, akulah dalangnya. Dan juga sangat mampu. Mengapa aku ingin memeras keluarga SI? Tanda tanya. Maksudmu, kami telah berbuat salah padamu? Apalagi? Apa kamu pikir semua orang di sini bodoh? Semua orang di sini adalah tokoh terkemuka, tokoh penting. Siapa yang tidak tahu? Guru taumu sangat dihormati dan memiliki koneksi luas. Bagaimana mungkin dia salah? Oleh karena itu, hanya ada satu jawaban, yaitu kamu. Diam-diam menyebabkan masalah. Semua orang melihatnya. Barusan, hanya kamu menyentuh sesuatu milik keluarga SA. Jadi, alasan apa lagi yang kamu punya? Apakah yang dia katakan itu benar? Nona Si, di matamu, apakah aku orang seperti itu? Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya ingin menyelamatkan kakakku. Aku tidak tahu apa-apa. Kakek. Kalian. Siapa di antara kalian yang bisa menyelamatkan kakakku? Aku akan segera menikahi siapapun itu. Siapa di antara kalian yang bisa mengajari kakakku? Kalau begitu biarkan aku yang melakukannya. Nona Si, jangan khawatir. Aku pasti bisa menyelamatkan nyawa lelaki tua itu. Kalian semua, buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik apa yang sebenarnya kekuatan itu. Aku tiba-tiba merasa napasku jauh lebih lancar. Aku juga merasa sangat sesak tadi, seperti ada sesuatu yang menekan di dadaku. Formasi pemusnahan 10 arah sudah hancur. Kau bilang rusak, ya rusak. Mulutmu ada di badanmu. Kau bisa bilang apa saja yang kau mau. Jang Haotian, jangan berdiri di sini, bertingkah seperti hantu. Tidak ada yang akan percaya omong kosongmu. Seorang pekerja migran lucu belaka, benar-benar berani menyombongkan diri tanpa malu. Nona, orang tua itu benar-benar sadar. Apa yang terjadi padaku? Kakek, kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kakek, Bukankah aku baik-baik saja? Tidak apa-apa. Terima kasih kali ini. Karena telah menyelamatkan kakakku. Hanya terima kasih. Bagaimana dengan janji-janji yang kamu buat sebelumnya? Kamu, putri terhormat keluarga Si, tidak akan menarik kembali kata-katamu. Aku tidak. Aku akan memenuhinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jika itu benar-benar formasi pemusnahan 10 arah, bagaimana bisa begitu mudah dihancurkan olehmu? Apa kamu dewa tanah atau semacamnya? Aku tahu. Pasti itu adalah mantra Taoist Mastermu yang baru saja brevet. Jang Haotian ini hanya beruntung dan ingin merebut sarang burung murai dan mengklaim pujian atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Taoist Mastermu, bukankah begitu? Ya, aku sudah memecahkan formasinya barusan. Aku rendah hati. Aku tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Apakah kamu punya kemampuan itu? Kamu akan menghadapi kesengsaraan surgawi, dan kamu masih tidak tahu cara bertobat. Tribulasi langit? Di mana tribulasi langitnya? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Biarkan langit menghantamku. The film was translated and narrated by M Media. Taoist Mastermu adalah... Mungkinkah bahwa benar-benar ada yang namanya kesengsaraan surgawi? Kebetulan, pasti kebetulan. Bagaimana mungkin ada kesengsaraan surgawi? Jelas, kamu gagal menjebaknya, dan kemudian mencelakai guru taumu sampai mati. Bukankah kalian semua bilang, aku tidak berguna? Bagaimana aku bisa punya kemampuan itu? Aku sekarang akan memberitahu divisi penegakan hukum untuk menangkapmu dan membawamu ke pengadilan. Kunci total, bahkan lalat pun tidak bisa terbang keluar. Direktur Hu dari divisi penegakan hukum ada di sini. Hu Jianfeng. Direktur Hu ini adalah murid pertama Dewa Perang. Begitu muda tapi sudah menjadi seorang ahli tingkat Raja Perang. Memegang kendali atas hidup dan mati. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Sosok yang begitu terkemuka. Ternyata turun ke Jiangchen. Apa yang terjadi hari ini? Luar biasa. Kudengar, kau berpura-pura menjadi dewa dan hantu. Mengatakan bahwa tribulasi langit sudah dekat.
Aku ingin lihat siapa di Jiangchen berani begitu lancang. Kakakku, anak ini menyebarkan rumor untuk menyesatkan publik, mengatakan akan ada kesengsaraan surgawi yang akan datang, membuatku takut. Tribulasi langit. Konyol. Di Jiangchen, aku adalah langit. Jika aku marah, saat itulah tribulasi langit yang sebenarnya sudah dekat. Ya, kakakku, Jiangchen adalah wilayahmu. Kurasa, anak ini sengaja menentangmu. Nah, aku akan memberimu dua pilihan. 1. Mengakui kesalahanmu secara sukarela, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan sedikit lebih layak. 2. Kamu bisa terus keras kepala. Aku akan mengambil setiap tulang di tubuhmu dan menghancurkan semuanya, membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Direktur Hu, Anda salah paham. Xiang Haotian, dia menyelamatkan kakakku. Dia bukan orang jahat. Itu jelas milik Taoismu. Anak ini hanya menemukannya secara kebetulan. Secara kebetulan, begitu banyak orang di sini. Bisa semua bersaksi. Benar? Ya. Kalian semua melihatnya tadi. Itu Xiang Haotian yang menghancurkan formasi pemusnah 10 penjuru dan menyembuhkan kakakku. Bukankah begitu? Kenapa kalian bisa begini? Masalahnya sudah sangat jelas. Orang ini berpura-pura menjadi dewa dan hantu, mengklaim jasa atas pekerjaan surga. Melihat keadaan tidak sesuai keinginannya, dia mencelakai Daoismu atas nama Divisi Penegakan Hukum Jiangchen. Hukum mati dia. Apa yang kalian lakukan, Nona? Mereka semua adalah Jenderal Perang Divisi Penegak Hukum. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Direktur Divisi Penegakan Hukum yang terhormat, murid utama Dewa Perang, tidak lebih dari seorang kaki tangan kejahatan, sampar yang membantu tiran dalam kejahatan mereka. Kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Kakakku adalah Raja Perang, menghancurkanmu sampai mati, semudah menghancurkan semut. Mengerti? Sangat kuat, aku bilang. Bahkan jika Dewa Perang sendiri yang datang, dia harus membungkuk di hadapanku. Kalian semua kembali. Sangat bagus, kamu telah berhasil memancing amarahku. Aku sendiri yang akan bertindak untuk memberitahumu apa itu neraka dunia. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Haotian baru saja menyelamatkanmu. Kita tidak bisa membiarkannya mati di sini. Jangan khawatir, serahkan pada kakek. Direktur Hu, pemuda ini menyelamatkan hidup orang tua ini, meskipun agak sombong. Itu bukan kejahatan yang dapat dihukum mati. Saya harap Direktur Hu, demi reputasi kecil orang tua ini, hukum saja saya sedikit, itu sudah cukup. Sama sekali jangan ambil nyawanya. Tuan Tuasi, benar-benar maju untuk memohon baginya. Keluarga Si di Jiangchen dianggap keluarga terkemuka bagaimanapun juga. Tuan Tuasi juga sangat dihormati. Jika dia maju, mungkin anak ini masih bisa hidup. Kakek. 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 Bicara soal muka denganku, apa kamu bahkan layak? Anak ini pasti mati hari ini. Bahkan jika Raja Langit datang, itu tidak akan berguna. Aku bilang begitu. Kenapa guntur lagi? Apakah seseorang akan mati lagi? Lihat betapa pengecutnya kamu. Dengan Direktur Hu di sini, beberapa sambaran petir saja tidak layak disebut. Itu benar. Direktur Hu ini adalah langit Jiangchen kita. Bahkan jika ada bencana surgawi, itu karena dia marah. Benar, lihat, jika aku ingin kamu mati pada jaga ketiga, siapa yang berani menahanmu sampai jaga kelima? Kakek. Yubing, Tuan tua baru saja pulih dari sakit parah. Bantu dia istirahat dulu. Xiaodi, temani kakek kembali. Ya, Nona. Hanya manusia biasa. The film Berani was mengklaim takdir translated ilahi, and aku akan memberimu narrated by nasihat. M. Media. Nasibmu terlalu dangkal. Kamu tidak bisa menanggung karma sebesar itu. Kakakku, aku benar-benar tidak tahan lagi. Cepat bunuh dia. Jangan tunda aku menikahi istriku. Aku pikir kamu sedang menghadapi kematian dan benar-benar sudah gila. Mulai bicara omong kosong. Tidak. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Berhenti bicara omong kosong. Kumohon. Tuan Muda Shu, aku mohon padamu. Maukah kau melepaskan Haotian? Kamu ingin aku memohon untuknya? Baiklah. Kamu menikahiku. Selama anak ini berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Busurku ini memiliki ribuan tahun fondasi. Kamu tidak bisa menanggungnya. Benar-benar pandai menyombong. Ribuan tahun fondasi. Omong kosong. Pukulan dariku ini memiliki keterampilan 20 tahun. Bisakah kamu menahannya? Bagus. Jika kamu bisa menggoyahkanku, membuatku mundur setengah langkah, aku bisa memaafkan kesombonganmu dan tidak mempermasalahkan kekasaranmu. Bagus. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi.
Siapa kamu? Beraninya kamu menghalangiku? Kediaman Guru Langit Gunung Longhu. Chen Yuan. Guru abadi Chen Yuan, ternyata seseorang dari kediaman Guru Langit. Kediaman Guru Langit adalah tanah suci kultivasi yang melampaui dunia fana. Dulu menghasilkan banyak petapa bumi. Hanya saja, mereka tidak pernah campur tangan dalam urusan duniawi. Kenapa kali ini mereka tiba-tiba datang ke Jiangcheng? Aku tahu, pasti karena masalah Daoismu. Dia berasal dari Gunung Longhu, dan sekarang dia meninggal di sini. Kediaman Guru Langit ini pasti turun gunung untuk meminta penjelasan. Jadi, ini adalah guru abadi dari Gunung Longhu. Maaf, guru abadi, setelah tiba di sini, apa tujuan Anda? Saya Kepala Divisi Penegakan Hukum Jiangcheng, Hu Jianfang. Di tempat ini, tidak ada yang tidak bisa saya tangani. Namamu Zhang Haotian. Kesengsaraan langit barusan disebabkan olehmu. Aku tidak makan ketumbar. Apakah kamu makan ketumbar? Apa hubungannya itu dengan pertanyaan yang kutanyakan? Tepat sekali. Lalu apa hubungannya denganmu? Apakah aku yang menyebabkannya barusan? Kamu ini apa? Berani berbicara kepada guru abadi seperti itu? Guru abadi, semua yang hadir bisa bersaksi. Itu dia yang membunuh Daoismu. Itu benar. Dia adalah pembunuhnya. Mohon, guru abadi, tegakkan keadilan atas nama surga dan hukum berat pelaku kejahatan ini. Guru abadi, ada kesalahpahaman. Itu Daoismu yang pertama kali mencelakai keluarga si kita. Ini, mungkinkah ini yang legendaris, kuas Raja Abadi? Zhang Haotian, kamu telah menyinggung Gunung Longhu. Kamu pasti mati. Pergi ke neraka. Chen Yuan dari kediaman Guru Langit menyapa Raja Abadi. Apa? Dia adalah Raja Abadi. Apa itu Raja Abadi? Apakah mereka sangat kuat? Seorang Raja Abadi secara alami tertinggi. Guru abadi memberi hormat kepada Xiang Haotian. Mungkinkah Xiang Haotian adalah Raja Abadi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Raja Abadi yang tertinggi? Raja Abadi adalah raja dari alam abadi 3000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan alam fana. Dia bertarung hebat dengan iblis batinnya, jadi dia jatuh ke dalam reinkarnasi. Terlebih lagi, kediaman Guru Langit Gunung Longhu, Sekte Pedang Abadi Shoshan, dan 72 gua surga Penglai. Semuanya adalah aliran ortodoks yang ditinggalkan oleh Raja Abadi. 3 juta dewa di seluruh surga. Semuanya harus menundukkan alis mereka saat melihat sang raja. Ini adalah keagungan Raja Abadi. Tapi sampah ini, lihat penampilannya yang menyedihkan, di mana bahkan ada sedikit pun sosok Raja Abadi yang mengesankan. Guru abadi, Apakah kamu apakah Anda keliru? mempertanyakan penilaianku? Tidak. Saya tidak akan berani. Hanya saja, bukankah ada kesalahpahaman? Bagaimanapun, Raja Abadi belum muncul di dunia selama 1000 tahun. Aku bilang dia adalah kesengsaraan iblis hati sedang mendekat. Ketiga guru leluhur akan segera keluar dari pengasingan dan mengadakan majelis pencarian keabadian. Chen Yuan dengan sungguh-sungguh memohon Raja Abadi untuk kembali ke kediaman Guru Langit untuk memimpin situasi keseluruhan. Jadi begitu. Gunung Longhu juga bagian dari warisanku. Bisa dianggap karmaku. Karena begitu, aku akan pergi bersamamu. Ngomong-ngomong, ketika aku kembali kali ini, aku akan menikahimu. Kamu harus menepati janjimu. Apa yang kau bicarakan? Jika kamu tidak setuju, aku akan tinggal saja di tempat keluarga Simu. Hentikan. Perjanjian kita belum selesai, dan kamu pergi begitu saja? Apa maksudmu? Tidak apa-apa, karena dia adalah Raja Abadi. Dia pasti bisa menahan satu pukulan dariku. Kamu pikir kamu siapa? Dan kamu pikir kamu layak menjadi lawan Raja Abadi? Nona Chen, bukan berarti kami saudara tidak percaya padamu. Hanya saja kami ingin memperluas wawasan kami dan mendapatkan pengalaman. Omong-omong, kediaman Guru Langitmu menyendiri dari dunia. Tapi jangan lupa, Allah Dewa Perang kita juga memiliki Dewa Tanah yang memimpin. Dia berani tidak menghormati Dewa Perang. Hanya dengan beberapa kata, kau ingin membawanya pergi. Kediaman Guru Langitmu agak terlalu sombong, bukan? Kediaman Guru Langitmu terlalu sombong. Apakah kami bukan manusia? Dewa Perang adalah Dewa Pelindung 9 provinsi kita. Dia telah mencapai prestasi militer yang tak tertandingi. Dia tidak menghormati Dewa Perang. Kami sama sekali tidak akan mengampuninya. Jika kau tidak memberikan penjelasan hari ini, kau tidak diizinkan pergi. Benar, kau tidak bisa pergi. Apakah kamu mencoba untuk memulai perang dengan kediaman Guru Langit? Bukankah hanya menerima pukulan? Ayo. Jangan dengarkan mereka. Mereka memprovokasimu. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Kalau begitu mari kita bertaruh. Jika aku selamat, kamu akan memanggilku suami lebih awal. Di saat seperti ini, dan kau masih membicarakan ini, dia berada di alam Raja Perang. Dia benar-benar bisa membunuh orang. Jika aku bahkan tidak punya keberanian sebesar ini, lalu hak apa yang kumiliki untuk menikahimu? Ayo, bocah. Sudah kau pikirkan baik-baik? Jika aku melayangkan pukulan ini, kau mungkin kehilangan nyawamu. Ada kata-kata terakhir? Kurangi omong kosong. Lakukan gerakanmu. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi. Terlalu lemah.
Jika aku melayangkan pukulan ini, aku bisa membunuh seekor sapi. Dia ternyata baik-baik saja. Ya ampun, seberapa mengerikan kekuatannya? Aku tidak salah lihat, kan? Pukulan sekuat tenaga Direktur Hu ternyata tidak menggesernya. Sehelai rambutnya. Mungkinkah dia benar-benar Raja Abadi legendaris? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku mengerti. Pasti itu Direktur Hu, sengaja menahan diri. Apa maksudmu dengan itu? Pikirkan saja, di depan begitu banyak orang, membunuh Yang Haotian, wajah kediaman guru surgawi, di mana mereka akan menaruh muka. Jeti, Direktur sengaja menahan diri untuk menyelamatkan muka Gunung Longhu. Ini soal etiket sosial, tidak ingin segalanya terlihat terlalu buruk. Itu masuk akal. Kediaman Guru Langit dan Aula Dewa Perang, itu keduanya. Pilar Jiuso, mereka tidak mungkin. Benar-benar berselisih. Tepat sekali. Seperti Kakak Hu, Direktur Departemen Penegakan Hukum. Bagaimana mungkin dia begitu bodoh, sehingga hanya peduli pada kemenangan atau kekalahan sementara? Benar, Kakak Hu, benar. Tepat sekali. Itulah yang persis kupikirkan. Direktur Hu tidak hanya luar biasa berani, tapi juga sangat bijaksana. Sungguh berjiwa besar, dengan visi yang hebat. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jelas kemampuannya yang lebih rendah, dan dia masih menang. Baiklah, masalah ini, anggap saja kau menang. Ayo pergi. Kamu, Direktur Hu, pukulan sebelumnya sudah selesai. Sekarang giliranku. Apa? Dasar bodoh. Kau masih mencari masalah, ya? Kakakku melepaskanmu, dan kau masih bertingkah? Dengan kemampuanmu yang payah. Kau bahkan tidak bisa membunuh ayam. Baiklah. Ayo. Pukul Kakakku. Jika Kakakku mengerutkan dahi sedikit saja, dia akan mengambil nama belakangmu. Kakakku, orang ini, saya tidak tahan dengannya. Biarkan saja dia memukul. Aku mendukungmu secara spiritual. Silakan. Kakak Hu, silakan. Tidak. Takut membawa tikus mati di pinggangmu, berpura-pura jadi pemburu. Pada akhirnya, kau tetap tidak berani menyentuh Kakak Hu, kan? Sekarang, segera bersujud dan minta maaf. Kakak Hu, mungkin masih akan melepaskanmu, benar? Saudara Hu, memang tangguh. Kau segera bersujud dan mengakui kesalahanmu sekarang, dan kami akan membiarkanmu pergi. Kamu tanyakan padanya, jika aku berlutut padanya, apakah dia berani menerimanya? Konyol, selama Kakakku benar-benar mau, dia bisa menghabisimu hanya dengan satu jari. Benar, Kakakku, raut wajahmu tidak bagus. Apa kau perlu ke toilet? Direktur Hu memang murah hati. Maafkan aku. Saya permisi. Siapa yang membiarkan? Kakakku, kenapa membiarkan mereka pergi? Aku baik-baik saja. Kita meremehkan anak itu. Dia benar-benar punya beberapa kemampuan. Apa? Direktur Hu dari alam raja pertempuran ternyata dikalahkan oleh anak itu. tapi Chang Haotian jelas, hanyalah orang tak berguna. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan sebesar itu? Apa kau mampu atau tidak? Kau hanya mengakui kekalahan begitu saja? Lalu wajah Balai Dewa Perang, kita taruh di mana? Pertemuan pencarian keabadian akan segera diadakan. Segera pergi ke kediaman Guru Langit. Temukan putra suci Chu Woshom. Jika dia tahu seseorang ingin bersaing dengannya untuk posisi reinkarnasi Raja Abadi, dia pasti akan bertindak. Singkirkan sampah itu. Saat itu, donasi. Bukankah dia akan menjadi milikmu? Langkah yang bagus, membunuh dengan pisau pinjaman. Kakakku, kau memang yang punya rencana. Kau ikut denganku. Kami tidak bisa tanpamu. Tidak, pergi sendiri kali ini. Aku perlu memulihkan diri dari luka-lukaku. Istirahat sebentar. Baiklah, kalau begitu, kau tinggal di sini. Beristirahatlah dengan baik selama 2 hari. Aku pergi dulu. Kami juga akan pergi. Sepupu, tunggu aku. Aku benar-benar tidak mau lagi bertemu monster itu. Aku dengar. Salam kepada 3 leluhur. Salam kepada 3 leluhur. Zhang Haotian, melihat 3 leluhur, mengapa kau belum berlutut dan memberi hormat? Aku adalah Raja Abadi. Bagaimana aku bisa berlutut pada junior dari generasi selanjutnya? Lancang. Saat ini, 3 leluhur belum mengakui dirimu. Beraninya kau mengaku sebagai reinkarnasi Raja Abadi? Yang Haotian memegang artefak abadi dan memahami kitab surgawi dan Jia. Melihat seluruh dunia, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Selain dia, siapa lagi yang layak gelar Raja Abadi? Apakah dia Raja Abadi? Apa yang kau katakan tidak berlaku. Hanya apa yang dikatakan ketiga leluhur tua yang berlaku. Tidak perlu formalitas. Leluhur Tianqing. Sang Haotian, Chu Woshom, kalian berdua melangkahlah ke depan. Ini adalah kediaman Guru Langit, patung suci Guru Langit Zhen, sang pendiri. Jika kau bisa mendapatkan pengakuannya, maka kau adalah reinkarnasi Raja Abadi. Baiklah, murid ini akan pergi duluan.
patung guru langit menyala. Tiga leluhur tua, mungkinkah dia adalah reinkarnasi sejati Raja Abadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini berarti kita semua salah? Chu Wusheng adalah reinkarnasi sejati Raja Abadi. Sudah kubilang, putra suci Wusheng memiliki pembawaan seorang Raja Abadi. Di akhir jalan abadi, siapa yang berdiri di puncak setelah melihat Wusheng, Dao menjadi kosong. Zhang Haotian, gadismu. Dia milikku sekarang. Sekarang giliranmu. Ada apa? Kebohonganmu telah terbongkar. Tidak bisa melanjutkan sandiwara lagi? Seorang Master Langit Zhang belaka. Tidak bisa menahan busurku ini. Zhang Haotian, menurutku kau benar-benar gila. Baru saja kau tidak memberi hormat kepada ketiga leluhur tua. Para leluhur tua bermurah hati dan tidak mempermasalahkannya padamu. Sekarang, bukan hanya kau tidak menunjukkan penyesalan, kau bahkan berani tidak menghormati Maha Guru Langit Xiang. Apakah kau tahu, sosok sehebat apa Maha Guru Langit Xiang itu? Maha Guru Langit Xiang mendirikan kediaman Maha Guru Langit, menaklukkan iblis, membasmi setan, dan melindungi semua makhluk hidup. Jasanya abadi selama ribuan tahun. Sekarang kau berani tidak menghormati Maha Guru Langit Xiang? Kau benar-benar sangat memberontak. Orang tua ini telah bersikap rendah hati sepanjang hidupnya. Tapi aku benar-benar tidak bisa mentolerir ini lagi. Seseorang bawa orang yang lancang dan sombong ini dan gusir dia dari Gunung Langho. Ketiga leluhur tua, kami dengan rendah hati memohon Anda memberinya kesempatan lagi. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Melangkah ke depan dan bersujud. Jika kau tidak berani, bunuh. Baginda Raja Abadi, apakah Anda reinkarnasi Raja Abadi atau bukan? Anda sebaiknya tetap mundur selangkah. Jika tidak, Anda akan benar-benar mati. Baiklah, melihat bagaimana kau memperlakukanku dengan sangat baik, aku akan menganggapnya sebagai balasan budi padamu. Hanya butuh satu batang dupa. Dalam hatimu, kau masih tidak menghormati Maha Guru Langit Xiang. Satu batang dupa sudah batasnya. Jika ada lebih dari itu, Master Langit Zhang ini kemungkinan akan binasa dan daunnya akan lenyap. Ini, patung Guru Langit ini, berdarah. Guru Langit menangis darah. Guru Langit menangis darah. Leluhur Taichi, Ini adalah, mungkinkah, leluhur Shangqi. bahwa kita benar-benar membuat marah langit, menyebabkan patung Guru Langit meneteskan air mata dalar. Aku sudah bilang, satu batang dupa adalah batasnya. Jika aku membungkut dengan 3 batang dupa, Master Langit Zhang yang kau sebutkan itu, saat ini, aku khawatir, sudah berubah menjadi abu dan asap. Mungkinkah, dia benar-benar reinkarnasi Raja Abadi? Chu Wucheng, Yang Haotian sudah mendapatkan pengakuan dari 3 patriark agung dan guru surgawi Zhang. Mengapa kamu tidak berlutut menyembah? Siapa bilang dia pasti? Adalah reinkarnasi Raja Abadi, Maha Guru Langit menangis darah. Menurutku dia pasti adalah reinkarnasi iblis batin. 3 leluhur, Maha Guru Langit menangis darah. Ini jelas bukan pertanda baik. Ini lebih seperti bencana. 3 leluhur, Moichu Woshong, memohon kepada ketiga leluhur untuk mengambil tindakan menaklukkan iblis dan monster dan melenyapkan malapetaka ini agar iblis batin tidak membawa kekacauan ke dunia. Ini, apa yang dikatakan Putra Suci, tidak sepenuhnya tanpa alasan. Fenomena aneh semacam ini belum pernah terdengar sebelumnya. Bahkan jika kita adalah Dewa Tanah, sulit untuk membedakan apa yang harus kita lakukan mengenai ini. Para leluhur, kesengsaraan besar iblis batin sedang mendekat. Musuh besar ada di hadapan kita. Lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkan satu pun lolos. Jika dia tidak dilenyapkan, rakyat akan sangat menderita. Pada saat itu, Sekte Maha Guru Langit kita akan menjadi pendosa selamanya. Karena ketiga patriark tidak bisa memutuskan, maka aku punya cara. Pedang pembunuh abadi. Apakah aku iblis batin? Akan diketahui dengan satu ujian. Sang Haotian, ini adalah Raja Abadi, meninggalkan pedang pembasmi abadi. Kecuali Raja Abadi, makhluk hidup apapun, selama mereka memasuki pedang pembasmi abadi, jangkauan akan dimusnahkan oleh energi pedang. Jika aku benar-benar iblis batin, maka biarkan aku dimusnahkan oleh energi pedang ini. Bukankah itu lebih baik? Jika dia benar-benar iblis batin, bahkan jika kami bertiga bergabung, mungkin belum tentu tandingannya. Benar. Karena dia ingin mati, biarkan dia mencoba. Karena kau bertekad mencari kematian, patriark ini menabulkannya. Tangga langit ini memiliki total 99 lapisan. Hanya dengan melintasi tangga langit, seseorang bisa menyentuh pedang pembunuh abadi. Ketiga leluhur hanya mengambil 9 langkah dan sudah tidak mampu menahan. Kekuatan pedang pembunuh abadi hampir membuat tubuh dan roh mereka musnah. Iblis batin rendahan ini juga berani menantang Raja Abadi, meninggalkan artefak suci ini. Menurutku dia hanya mencari mati. Apa? Kau takut sekarang? Terlambat. Biar ku katakan padamu, yang palsu tetaplah palsu. Meskipun kau bertengger di dahan, kau tidak akan berubah menjadi burung phoenix. Bukankah kau bilang kau adalah
Reinkarnasi Raja Abadi, aku yakin kau pasti bisa melangkah ke tangga langit. Saudaraku, bukan berarti aku meremehkanmu. Aku hanya murni ingin menyaksikannya. Baiklah, kalau begitu Raja Abadi ini akan mengabulkan keinginanmu. Ketika aku melangkah ke tangga langit, aku ingin kau berlutut di hadapanku. Seperti anjing, memohon belas kasihan. Kakak senior Chu telah melangkah ke tangga langit. Memang benar, dia adalah orang yang diharapkan semua orang. Sang Raja Abadi yang bereinkarnasi. Bukankah kau bilang kau adalah Raja Abadi? Kenapa kau hanya mengambil beberapa langkah dan tidak bisa melanjutkan? Aku baru saja terbangun. Kekuatanku belum banyak pulih. Wajahmu lebih tebal dari tembok kota. Aku benar-benar menyaksikannya sekarang. Jangan berdiri di sana berbicara seolah itu tidak sakit. Jika kau punya nyali, kau coba saja. Tentu saja aku harus mengambil kembali pedangku sendiri. Perhatikan baik-baik. Bagaimana mungkin? Anak ini sebenarnya dalam satu napas naik ke tingkat ke-9. Bertahun-tahun yang lalu, kami bertiga memiliki bakat luar biasa. Namun kami hanya mencapai tingkat ke-9. Jika dia adalah iblis batin, mengapa dia tidak terluka oleh energi pedang? Mungkin itu karena aku melangkah ke tangga langit lebih dulu, meninggalkan aura Raja Abadi, sementara menyembunyikan aura iblis batin. Itulah sebabnya dia bisa mengambil 9 langkah berturut-turut. Bukan itu juga. Kalau begitu ada kemungkinan lain. Maka kamu hanya punya satu pilihan tersisa. Yang Hao Tian adalah reinkarnasi Raja Abadi. Ini, lihat. Cepat lihat, dia adalah reinkarnasi iblis batin. Aku adalah Raja Abadi tertinggi, di bawah pedang pembantai abadi. Bagaimana iblis jahat bisa merajalela? Sepertinya dia adalah reinkarnasi iblis batin. Kejahatannya pantas dihukum mati. Baginda Raja Abadi, apakah Anda baik-baik saja? Luka kecil. Aku baik-baik saja. Aneh. Di tubuhku, bagaimana bisa ada sisa energi iblis batin? Sepertinya iblis batin telah bereinkarnasi dan bersembunyi di antara orang-orang yang pernah berinteraksi denganku. Chen Yuan, dia adalah iblis batin. Apakah kamu masih akan tetap keras kepala tersesat? Apakah kamu akan bergaul dengan bidat jahat? Sampai saat-saat terakhir, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Pedang pembunuh abadi hanya melukainya, tidak membunuhnya. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu melihat peti mati. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Setelah Xiang Hao Tian mati, aku akan menjadi satu-satunya Raja Abadi yang bereinkarnasi. Pada saat itu, aku akan satu persatu melucuti pakaianmu dan kemudian menjadikanmu penghangat ranjangku. Kamu, Zhou Wushong, kau perhatikan baik-baik. Yang Hao Tian. Aku harap aku tidak salah percaya orang. Kamu harus berhasil. Dia benar-benar melewati 99 tingkat tangga langit. Sepanjang sejarah, dia adalah orang yang paling dekat dengan pedang pembantai abadi. Langkah terakhir, langkah paling krusial. Apakah dia bisa mencabut pedang pembantai abadi? Semuanya ada di saat ini. Ini tidak mungkin. Tuan-tuan, The film was dengarkan translated raungan naga. and narrated by M Media. Sudah 3000 tahun, akhirnya seseorang telah mencabut pedang pembantai abadi. Kediaman Guru Langit. Tai Ching. Salam, Raja Abadi. Salam, Raja Abadi. Salam, Raja Abadi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu adalah Raja Abadi. Lalu aku ini apa? Aku ini apa? Aku ini apa? Melihat Raja, tapi tidak membungkuk.
benar-benar pengkhianat. Kekuatan Raja Abadi ini hanya dengan satu jari bisa mengusir abadi darat. Raja Abadi, anak ini benar-benar pengkhianat. Dia berulang kali menentangku. Mengapa kau masih mempertahankannya? Lupakan saja, dia agak bodoh. Tapi kurang lebih, dia masih punya bakat. Raja ini menghargai bakat. Aku akan mengampuni nyawamu. Zhang Haotian, apa yang membuatmu berpikir aku akan tunduk padamu? Begitu keras kepala, kalau begitu bunuh dia. Kau saja yang lakukan. Tunggu. Baginda Raja Abadi, hamba yang rendah ini juga ingin melayani Baginda Raja Abadi dan menawarkan sedikit pelayanan rendah hati. Baginda Raja Abadi, maukah Baginda menerima hamba yang rendah ini sebagai pengikutmu? Aku akan bersujud kepada Baginda Raja Abadi terlebih dahulu. Kalau soal tidak tahu malu, memang harus kau. Baiklah, masalah di sini sudah selesai. Aku juga harus turun gunung untuk menikahi istri. Zhang Haotian, ini buruk. Nona telah ditangkap oleh Shou Baichuan. Apa? Shou Baichuan, apa yang ingin kau lakukan? Aku beritahu kau, Zhang Haotian, sama sekali bukan Raja Abadi. Dia mungkin sudah mati di Gunung Longgu. Aku akan bertanya lagi padamu, menikah atau tidak menikah? Aku beritahu kau, bahkan jika aku tetap tidak akan menikah. Baiklah. Bawa mereka masuk. Ibu, Kalau begitu aku akan membunuh ibumu dulu. tidak, Putri. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Jangan sakiti ibuku. Aku akan menikah. Aku tidak bisa mendengarmu. Aku akan menikah. Bolehkah saya bertanya kepada mempelai pria? Apakah Anda bersedia menjadikan mempelai wanita sebagai istri Anda? Aku bersedia. Bagus. Bolehkah saya bertanya kepada mempelai wanita? Apakah Anda bersedia menikahi mempelai pria? Haotian, maukah kau datang? Melihat ekspresi pengantin wanita, dia sepertinya tidak terlalu rela. Tepat sekali. Shou Baichuan itu adalah seorang bejat yang terkenal. Jika dia punya pilihan, siapa yang mau menikah dengannya? Kasihan putri kesayangan surga dari keluarga Si, yang akan hancur seperti ini. Kau melakukan ini padaku lagi. Jangan paksa aku untuk menamparmu di hari paling bahagia. Cepat katakan kau bersedia. Jika tidak, keluargamu Si tinggal menunggu mati saja. Bolehkah saya bertanya, apakah mempelai wanita bersedia menikahi mempelai pria? Dia tidak mau. Aku akan bicara untuknya. Duduklah. Haotian, kau di sini. Anak ini ternyata tidak mati di Gunung Longgu. Itu tidak benar. Di sini berbahaya. Apakah kamu mendengarku? Cepat pergi. Ini bukan urusanmu. Kau pikir kau bisa datang dan pergi sesukamu? Kau pikir tempat apa ini? Nah, hari ini aku akan mematahkan kakimu dan menggantungmu di luar hotel agar semua orang melihat nasib penyinggungku, Shou Baichuan. Tuan muda Shu, aku bersedia menikahimu. Dia tidak mengerti apa-apa. Tidak bisakah kau membiarkannya pergi saja? Zhang Haotian, cepat pergi. Cepat. Kau mau pergi? Baiklah. Kalau begitu suruh dia berlutut, bersujud dan meminta maaf padaku, dan memanggilku kakak sekali lagi. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Menyuruhku bersujud dan meminta maaf padamu, kau pasti mencari masalah. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Saat ini, kamu, tikus yang menyeberang jalan yang ingin dipukul semua orang. Kau masih punya nyali untuk bicara omong kosong di sini. Biar ku beritahu kau, Tuan Muda Yo memberimu kesempatan untuk hidup. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika kau ingin mencari mati, cari mati di luar. Jangan menghalangi Yubingku untuk meraih ketenaran. Aku sangat penasaran. Di matamu, apa sebenarnya yang dianggap bangkit ke ketenaran? Hadiah ucapan selamat dari kediaman Guru Langit telah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Apa aku melihatnya dengan benar? Itu ginseng kaisar 1000 tahun. Dan ulat sutra es 10.000 tahun. Bodi darah, pedang kayu persik yin yang. Ini, Setiap barang tak ternilai harganya. Seperti yang diharapkan dari kediaman Guru Langit. Kemurahan hati mereka luar biasa. Lihat itu, ini kekuatan. Ini yang kau sebut meraih ketenaran. Kau tahu, Tuan Muda Zhou akan menikahi Yubing kita. Dan kediaman Guru Langit mengirim begitu banyak hadiah mewah. Masing-masing dari ini cukup untuk membeli lusinan nyawa anjingmu. Sekarang lihat dirimu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kau bahkan tidak bisa mengumpulkan 10.000 yuan. Dengan keadaanmu, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Zhou?
Ibu, kenapa kamu bicara tentang Hao Tian seperti itu? Beraninya kau menyatakan bahwa hadiah ini dari Celestial Master S Mansion untuk keluarga Shell. Apa masih perlu ditanya? Tuan Muda Zhou akan menikah. Dan dia mengirim undangan ke kediaman Guru Langit. Mengingat Tuan Muda Zhou hubungannya dengan putra suci Chu. Hadiah ini bukan untuk Tuan Muda Zhou. Mungkinkah ini untukmu? Benar, aku yang menyuruh Celestial Master S Mansion mengirim hadiah ini. Hadiah pertunangan untuk Yu Bing. Apa aku mendengarnya dengan benar? Dia bilang hadiah ini dikirim kepadanya oleh kediaman Guru Langit. Dia pikir dia siapa? Kediaman Guru Langit. Mengapa mereka memberinya begitu banyak perhatian? Menurutku, dia hanya membual. Seseorang sepertimu pantas mendapatkan. Kediaman Guru Surgawi mengirimimu hadiah bahwa kamu bahkan bisa meninggalkan gunung hidup-hidup sekarang. Sudah sangat beruntung. Dan kamu masih berani berada di sini. Berpura-pura penting. Jika aku jadi kamu, aku akan mencari tempat terpencil di gunung. Dan hanya sekadar bertahan hidup. Namun kamu benar-benar berani datang ke sini. Benar-benar berpikir hidupmu terlalu panjang? Tepat sekali. Jika kau bisa mendapatkan sesuatu sebagus ini, aku bahkan akan membawakan sepatumu. Sayang sekali, kau tidak punya kemampuan itu. Kau hanyalah songgok sampah yang dibenci semua orang. Wajah kalian beberapa orang benar-benar mengerikan. Aku benar-benar menantikan untuk melihat setelah kau mengetahui kebenarannya, ekspresi penyesalanmu. Apakah kami menyesal atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi jika kamu tidak pergi sekarang, aku takut kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan pintu ini. Kamu sebaiknya pergi. Aku sudah setuju untuk menikah dengan Tuan Muda Su. Jangan pernah mengganggu hidupku lagi. Apa aku menyuruhnya pergi? Aku tidak pernah berencana pergi. Nat, kau benar-benar suka bersikap sok jagoan ya? Baiklah, aku akan membiarkanmu bersikap sok jagoan sepuasmu. Biar ku beritahu, Putra Suci Chu akan segera tiba. Jika kau punya nyali, tetaplah di sini. Baiklah. Aku akan menunggu di sini. Keangkuhan anak ini tidak mengenal batas. Apa sebenarnya latar belakangnya? Aku dengar, dia hanya orang biasa, tanpa latar belakang. Sekarang kita akan lihat aksinya. Cepat pergi. Hao Tian, kamu cepatlah. Aku datang hari ini justru untuk menikahimu. Bukankah kau bilang, siapapun yang bisa menyelamatkan Tuan Tua, kau akan menikahinya? Tidak, itu hanya dorongan sesaat. Itu tidak dihitung. Aku tidak peduli, aku menganggapnya serius. Kenapa kamu bisa seperti ini? Kamu sebaiknya cepat pergi. Aku tidak pergi. Anakku, jika dia ingin mati, jangan hentikan dia. Keluarga si kita tidak berutang apapun padanya. Sebaliknya, dia berulang kali telah melibatkan kita. Kau sekarang, wanitaku, Shou Baichuan. Aku, Jangan tidak tahu berterima kasih. Putra Suci Chu telah tiba. Putra Suci Chu telah tiba. Dasar sampah tak berguna. Tunggu saja untuk mati. Bagaimana kau begitu yakin? Aku pasti ada di sini. Omong kosong. Orang macam apa Putra Suci Chu itu? Untung nenek tua ini melihat dengan jelas dan putus denganmu lebih awal. Kalau tidak, akulah yang akan terlibat. Hartaku, itulah sebabnya aku bilang seleramu bagus. Putra Suci Chu. Putra Suci Chu, kamu akhirnya di sini. Sampah ini memamerkan kekuasaan di sini, sama sekali mengabaikan sakti Guru Langit. Kami tidak tahan lagi. Apakah kamu tahu siapa dia? Bersikap begitu kurang ajar di sini. Bukankah dia hanya reinkarnasi iblis batin? Omong kosong. Dia adalah makhluk surgawi. Indra Demon ada tepat di samping kita. Kali ini turun gunung. Musuh tersembunyi sementara kita terbuka. Identitas kita tidak boleh terungkap. Kau harus ingat ini. Bawahanmu patuh. Bawahanmu patuh. Meskipun dia adalah reinkarnasi iblis batin, itu tetap urusan sakti Guru Langit kami, bukan tempatmu untuk mengocek dan mengamuk di sini. Putra Suci Chu. Mengenai mengapa aku datang hari ini, aku datang untuk memberitahumu. Pernikahan ini, sebaiknya kamu tidak melanjutkannya. Putra Suci Chu, apakah ada kesalahpahaman? Atau apakah aku menyinggungmu di suatu tempat? Kau bisa memberitahuku. Tidak, tidak. Lalu kenapa kau tidak mengizinkanku menikah? Tidak ada alasan. Hanya karena aku mewakili sekte Guru Langit. Heavenly Master Sekte tidak mengizinkanku menikah. Bagaimana denganmu? Jika kamu tidak yakin, mari kita bertanding hari ini. Jika hari ini kamu, hadiahmu melampaui milikku, maka aku tidak akan berkata apa-apa hari ini. Aku akan berlatih tanding denganmu. Aku. Hadiah dari sekte Guru Langit. Itu harganya selangit. Meskipun mereka semua adalah tanah suci kultivasi, tapi Aula Dewa Perang berada di peringkat terakhir. Jauh lebih rendah dari sekte Guru Langit. Dengan sekte Guru Langit ikut campur pernikahan ini, aku khawatir tidak akan terjadi. Bibi, ini yang kau sebut kekuatan. Ini yang kau sebut bangkit ke ketenaran. Tuan Muda Zhou, apa maksud ini? Hoi San, hari ini adalah hari pernikahanku.
Beri aku sedikit muka. Di sini bersamaku. Kamu tidak punya muka. Kata-kata ini. Kenapa terdengar begitu akrab? Kakak senior. Salahku. Jangan pedulikan detail ini. Anggap saja kau bijaksana. Adik Yu Bing, dengan Sekte Guru Langit mendukungmu. Pernikahan ini, jika kau tidak ingin melanjutkannya, tidak ada yang bisa memaksamu. Sekte Master Langit? Sungguh lancang. Lincu. Bukankah ini putra suci pavilion panjang umur? Lincu, Aku tidak menyangka, pavilion panjang umur juga datang. Aku mewakili pavilion panjang umur untuk pernikahan Tuan Muda Shore dan ulang tahun Dewa Perang untuk mempersembahkan hadiah besar. aku tidak salah, kan? Ini bodi darah 10.000 tahun. Dan giok yang murni, esensi naga sejati, darah Phoenix takdir. Ini, dibandingkan dengan hadiah dari kediaman Guru Langit, bahkan lebih mewah. Seperti yang diharapkan dari di antara 3 tanah suci kultivasi Agun, keberadaan yang paling misterius dan kuno. Kediaman Master Langit benar-benar sesuatu, berani membuat keributan di pernikahan putra Dewa Perang. Apa kau benar-benar berpikir kau maha kuasa? Ayo, apa latar belakang pavilion panjang umur ini begitu menonjol? Tuan Raja Abadi, Anda mungkin tidak tahu, Anda baru saja terbangun, dan ingatan Anda belum sepenuhnya pulih. Pavilion panjang umur ini diwariskan dari 4 Raja Langit Agung dari alam abadi. Pavilion panjang umur ini juga merupakan warisan paling kuno di dunia manusia. Pavilion panjang umur di antara kultivasi 3 tanah suci Agun memiliki kekuatan terdalam. Jadi, itu warisan keempat cucu kura-kura itu. Tidak heran mereka begitu sombong. Karena Lin Chu adalah putra suci pavilion panjang umur. Kultivasinya telah lama melampaui alam abadi tanam dan sudah bisa dibandingkan dengan 4 leluhur tua Agun. Kita sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Kenapa kau begitu pengecut? Bagaimana kau bisa menjadi pengikutku? Lebih tangguh. Kediaman Master Langit yang terhormat, putra suci Dao Zuan, sekarang juga telah menjadi antek orang lain? Kau tidak tahu apa-apa. Beberapa orang ingin menjadi anjing, tapi bahkan tidak bisa. Bosku tidak berurusan denganmu, jadi kau seharusnya diam-diam bersukacita. Dan kau masih menggonggong di sini. Keadaanmu yang menyedihkan, sungguh menggelikan. Karena kediaman Master Langit telah jatuh sejauh ini, maka itu harus dihapus dari daftar 3 tanah suci Agun. Di masa depan, dunia hanya olah Dewa Perang dan pavilion panjang umur yang layak disebut tanah suci kultivasi. Lin Chu, kau benar-benar membantuku melampiaskan amarahku. Dewa Perang, tetua itu, mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk negara dan rakyat. Aku, sebagai putra suci pavilion panjang umur, seharusnya secara alami menjaganya. Aku benci. Lin Chun, bergaul dengan sampah seperti itu, sungguh mencoreng reputasi pavilion panjang umur. Kemarahan tak berdaya dari yang tidak mampu. Putra suci ini tidak peduli. Jika kau tidak yakin, mari kita selesaikan dengan pertarungan. Jika kau ingin bertarung, ayo bertarung. Seolah aku takut padamu. Kalian berdua serang aku bersama. Aku sedang terburu-buru. Jalan. Benar-benar tak tertahankan. Mari kita habisi dia. Putra suci dan putri suci kediaman Master Langit yang terhormat bahkan tidak bisa bertahan 1 putaran melawanku. Dengan keadaanmu seperti ini, apakah kau bahkan layak disebut tanah suci kultivasi? Ini pavilion panjang umur. Kekuatan putra suci. Kuat. Sangat kuat. Kediaman Master Langit telah menginjak lawan yang tangguh. Karma benar-benar berputar penuh. Bagus. Longevity pavilion ini sungguh wibawa yang besar. Aku bertanya padamu, apa ajaran leluhur pavilion panjang umur? Kau ini makhluk macam apa? Aku Lin Chu, telah menjalani hidupku. Tidak pernah menjelaskan diriku pada orang lain. Jika kau tidak mau mengatakannya, aku akan mengatakannya. Ketika Longevity Pavilion pertama kali didirikan, 4 penguasa langit agung mewariskan ajaran leluhur. Sebarkan seni bela diri ke seluruh dunia. Setiap orang menjadi naga. Seluruh dunia naik. Dan tindakanmu saat ini, bagian mana darinya yang layak disebut kata-kata ini? Yang tersisa hanyalah persaingan. Dan menjilat yang berkuasa. Ini hanyalah mencemarkan warisan 4 penguasa langit agung. Menurutku, bukan Celestial Master S Residency yang seharusnya diusir. Seharusnya Longevity Pavilion milikmu. Apa anak ini gila? Dia benar-benar berani secara terbuka mengejek pavilion panjang umur. Putra suci panjang umur sudah berada di alam abadi tanam, berdiri di atas semua makhluk hidup. Ini jelas mencari mate ini. Zhang Haotian, kamu punya nyali juga. Kamu sebenarnya bahkan tidak menganggap pavilion panjang umur penting di matamu. Putra suci, kalau aku tidak tahan. Tepat sekali, aku juga tidak tahan. Bagus, bagus, bagus. Pavilion panjang umur memiliki warisan 10.000 tahun. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang begitu sombong. Benar-benar memberontak.
Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Namun, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan memanggil artefak ilahi dari 4 Raja Langit Agung, Segalvantian, untuk menekan dan membunuhmu, agar kau tidak pernah terlahir kembali untuk selamanya. Segel Langit Fan. Zhang Haotian, pergi mati. Ling Linchu. Apa kau gila? Untuk masalah sekecil ini, kau akan menggunakan artefak ilahi? Orang ini menghina pavilion panjang umur. Itu menghina 4 penguasa langit agung. Menghina langit itu sendiri. Hari ini, aku akan bertindak atas nama langit. Datang saja. Aku ingin melihat bagaimana langit akan menindas dan membunuhku. Haotian, jangan impulsif. Segalvantian adalah artefak ilahi tertinggi. Jika kamu terus bermain seperti ini, seseorang akan mati. Tidak apa-apa. Langit tidak berani menjadi musuhku. Nona Mudasi, cepat menyingkir. Dengan satu pukulan segal ini, aku khawatir aku akan menggilingnya menjadi debu. Jangan sampai tidak sengaja melukaimu. Haotian. Dia mencari kematiannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Orang gila kurang ajar. Pergi mati. Aneh. Mengapa Segalvantian berhenti? Kamu punya sedikit kemampuan. Pantas saja kamu berani membuat masalah di jamuan ulang tahun Dewa Perang. Aku meremehkanmu. Kau salah. Belumkah kau mengerti? Seseorang dengan hati yang jahat tidak bisa menggunakan artefak suci keluarga abadi. Aku benci. Jangan terlalu cepat sombong. Aku meremehkanmu. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan apapun untuk membalikan keadaan. Aku sekarang akan mengundang Raja Langit untuk bermanifestasi, untuk secara pribadi menghukum berat kamu. Bajingan sombong ini. Putra suci kehidupan abadi luar biasa. Dia benar-benar bisa mengundang Raja Langit. Raja Langit sedang bermanifestasi. Ini benar-benar membuka mata. Bahkan jika 4 Raja Langit Agung datang bersama, mereka harus membungkuk padaku dengan hormat. Karena aku adalah Raja Abadi tertinggi dan tiada tara itu. Zhang Haotian, kamu masih berani berada di sini, pamer dan menipu orang. Benar, begitu Raja Langit bermanifestasi, kamu, reinkarnasi iblis batin ini, tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Hanya ada satu jalan tersisa. Kamu sekarang hanya punya satu jalan keluar, yaitu berlutut di hadapan Putra Suci Lin dan memohon belas kasihan yang besar darinya. Mungkin dia bisa mengampuni nyawamu. Kalian berdua yang hanya punya satu nyawa. Baiklah, baiklah, masih berani bicara keras. Saat itu, aku harus lihat bagaimana tepatnya kamu mati. Ritual telah dimulai. Heavenly Monarch akan bermanifestasi. Bagaimana dia menghilang? Kemana dia pergi? Di mana dia? Dia baru saja di sini sesaat yang lalu. Di mana dia? Bagaimana dia menghilang? Mungkinkah Raja Langit telah bermanifestasi? Lin Chu, murid pavilion kehidupan abadi, memberi hormat kepada 4 Raja Langit Agung. Kau memohon kepada langit untuk meminta kami bermanifestasi. Ada apa? Melapor kepada para Raja Langit, murid ini telah menemukan jejak reinkarnasi iblis batin. Aku secara khusus mengundang kalian berempat untuk turun, untuk melenyapkan iblis sepenuhnya. Apa? Kau benar-benar menemukan reinkarnasi iblis batin? Iblis batin sangat membahayakan 3 alam. Jika kau benar-benar bisa menemukannya, itu akan menjadi jasa besar. Jika masalah ini benar, kami akan menjamin kenaikanmu menjadi abadi di siang bolong, berperingkat di antara para abadi. Murid ini berterima kasih kepada para Raja Langit. Singkirkan formalitasnya. Bicaralah cepat. Di mana tepatnya iblis batin itu? Jauh di langit, namun dekat di tangan. Itu dia. Dia berbicara dengan sombong, menghina 4 Raja Langit, dan bahkan meniru reinkarnasi Raja Abadi. Ini benar-benar kejahatan keji. Terlalu banyak untuk dicatat. Bawahanmu. Menyapa Raja Abadi. Kalian berempat. Betapa besar wewenang yang kalian miliki. Selama bertahun-tahun aku pergi, kalian semakin lancang. Bagaimana kalau aku membiarkanmu duduk di kursi Raja Abadi ini? Sebentar. Bawahanmu tidak berani. Mohon, Raja Abadi, maafkan kesalahan kami. Dia adalah Raja Abadi. Apa? Aku tidak terlihat seperti itu? Melihat Raja tetapi tidak bersujud. Kapan kau akan melakukannya? Murid Lin Chu, salam, Raja Abadi. Kau baru menyapa sekarang. Sudah terlambat. Raja Abadi, anak ini tidak sopan padamu. Kami akan segera melemparkannya ke reinkarnasi alam hewan. Murid ini tahu kesalahannya. Mohon maafkan saya, Raja Abadi. Cukup.
Jangan menakut-nakuti anak seperti dia. Kau bukan orang baik. Kau juga tidak ada kebaikan. Selama tahun-tahun aku pergi, kau telah membuat dunia fana. Kacau balau. Bawahanmu tahu kesalahannya. Bersedia turun ke alam fana untuk membantu Raja Abadi membasmi iblis batin. Tidak perlu. Aku sudah menemukan jejak petunjuk. Alam abadi ini masih membutuhkanmu untuk bertahan. Baiklah, jangan ganggu aku saat aku menangani masalah penting. Bawahanmu dengan hormat mengantar Raja Abadi. Itu pelanggaranku. Mohon maafkan saya. Putra Suci Pavilion Kehidupan Abadi benar-benar berlutut. Ini adalah Putra Suci Pavilion Kehidupan Abadi. Siapa sebenarnya identitas anak ini sampai bisa membuat seorang abadi bumi berlutut? Lin Chu, kamu sudah gila. Kenapa kau berlutut padanya? Aku peringatkan kamu sekali. Berani tidak sopan lagi kepada orang ini. Dan aku akan mengambil nyawamu. Kau akan mengambil nyawaku? Siapa dia? Sehingga dia begitu penting bagimu. Dia adalah, tidak, penguasa langit menginstruksikan. Identitas Raja Abadi itu istimewa. Tidak bisa diungkapkan sembarangan, kakak. Aku mengerti perasaanmu saat ini. Aku sarankan kamu, pergi jalan-jalan. Dan tenangkan suasana hatimu. Siapa dia tidak penting. Singkatnya, salah bagimu memaksakan pernikahan. Pernikahan hari ini, kurasa, seharusnya dibatalkan. Aku akan menghancurkan kepalamu. Aku menghabiskan begitu banyak uang mendukung Everlasting Life Pavilion hanya agar kau datang ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri yang disebut menghubungkan ke ilahi. Tidak lebih dari ini. Diam. Coba sentuh aku. Aku adalah putra War God. Aku memberitahumu, jika kau berani menyentuhku, Aula Dewa Perang dan Pavilion Kehidupan Abadi pasti akan bentrok. Pada saat itu, dunia akan kacau balau dan nyawa akan hancur. Bisakah kau bertanggung jawab? Pergi ke neraka. Ki iblis dari iblis batin. Sebelumnya, aku juga memiliki ki iblis yang melekat padaku. Hanya seseorang yang dekat denganku bisa melakukan ini. Tidak banyak orang yang bisa dekat denganku. Mungkinkah dia adalah reinkarnasi dari iblis batin? Dewa Perang tiba. So Wanli. Ayah, Dewa Perang ada di sini. Mengapa dia terlihat begitu muda? Aneh, bukankah dia sudah 70? dikatakan, Dewa Perang sedang dalam pengasingan. Mencoba terobosan. Aku khawatir telah melampaui tingkat abadi bumi. Ayah, kau di sini. Mereka membuliku dengan kejam. Ayah, kenapa kau memukulku? Mengapa aku memukulmu? Apa kau tidak tahu sendiri? Selama aku dalam pengasingan, apa yang sudah kau lakukan? Kau benar-benar merusak reputasi dan wajahku. Ayah, aku salah. Jika ada lain kali, akan kupatahkan kaki anjingmu. Mungkinkah kau tokoh besar legendaris itu? Kau mengenaliku? Orang tua ini, saat memahami Dao Langit, pernah sekilas melihat jejak wujud aslimu. Aku tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Ini benar-benar berkah dari 3 kehidupan dan keberuntungan orang tua ini. Orang tua, mengapa kamu begitu hormat terhadap reinkarnasi iblis batin? Benar, orang tua, mohon bertindak dan menindasnya dengan kultivasimu. Bukankah itu sepotong kue? Diam. Berani bicara satu kata lagi, dan akan kulumpuhkan kau. Ada apa? Tanyakan saja. Melapor kepada Raja Abadi. Bawahan ini telah menyelidiki iblis batin selama bertahun-tahun dan sudah mengumpulkan keberadaan iblis batin. Dia ada di dalam hotel ini. Hanya saja belum dipastikan siapa yang saat ini dirasukinya. Apakah kau punya kandidat yang dicurigai? Masalah ini sulit untuk dibicarakan. Seharusnya, aib keluarga tidak boleh diumbar ke publik. Tapi ini menyangkut rakyat jelata di dunia. Aku tidak bisa berpihak. Aku curiga. Reinkarnasi iblis batin justru adalah putraku, Shou Baichuan. Ini? Ayah, tidak mungkin. Bagaimana aku bisa menjadi inner demon? Memang ada kemungkinan ini.
Lalu, apa yang akan kau lakukan? Mengorbankan keluarga demi kebenaran. Bawahan ini berani memohon kepada Raja Abadi untuk meminjam pedang pembantai abadi untuk digunakan. Apa yang kau rencanakan? Pedang pembantai abadi bisa membantai iblis batin. Jika anak tidak diajar, itu salah ayah. Aku ingin menyelesaikan momok ini secara pribadi. Bagus. Aku menghargai keteguhanmu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan seperti katamu. Seribu tahun. Pedang pembantai abadi akhirnya jatuh ke tanganku. Jadi kamu adalah iblis batin. Sekarang, dengan pedang pembantai abadi di tanganku, kalian semua, bahkan jika bergabung, tidak bisa mengalahkanku. Mati. Kau, dengan tubuh iblis, menggunakan artefak abadi. Apa kau tidak takut terkena serangan balik? Nah, apa kau sudah mengerti situasinya? Sekarang ayahku yang paling kuat. Ini mudah. Cukup gunakan darah manusia untuk membuka bilahnya. Kamu gila. Dia anakmu. Demi usaha besar abadiku, apa artinya 1 atau 2 putra? Bahkan jika aku harus mengorbankan keturunanku. Hari ini, aku harus mengeksekusi para abadi. Kau sudah jatuh terlalu dalam ke dalam keiblisian. Mungkinkah setelah beberapa siklus reinkarnasi, kau kini telah mencapai alam dewa perang di atas 10.000 orang? Masih belum cukup. Puas? Bagaimana mungkin? Dewa perang fana. Sekalipun sekuat apapun, tetap saja hanya manusia. Yang kuinginkan adalah langit dan bumi, di mana hanya aku yang tertinggi. Serahkan nyawamu. Bagaimana mungkin? Tapi jelas kultivasimu belum pulih. 10 siklus reinkarnasi dan 1000 tahun kultivasi pahit. Semuanya demi hari ini. Di belakangku, tidak hanya ada makhluk abadi dan dewa, tapi jutaan jiwa yang hidup. Pedang macam apa ini? Bagaimana mungkin? Bahkan lebih kuat dari pedang eksekusi abadi. Ini adalah pedang alam manusia. Ia membunuh manusia dan dewa. Ia mengeksekusi makhluk abadi dan membasmi iblis. Aku tidak rela. Mulai sekarang, antara langit dan bumi, tidak akan ada lagi iblis batin. Iblis batin sudah pergi. Kami dengan hormat menyambut kembalinya Raja Abadi. Apakah kamu pergi? Aku belum menikahimu. Bagaimana aku tega pergi?